ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Ayat 20. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Sebab jika seseorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama orang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Tapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Tuhan Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Kita sambut firman Tuhan. Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca kitab Yakobus, bagi saya seperti petunjuk. Kita percaya, seterusnya apa? Tetapi kitab Yakobus mengajarkan kepada kita bagaimana praktek iman. Iman itu sebuah pengakuan, tapi juga iman itu harus mempunyai implementasinya, mempunyai dampaknya, dan mempunyai dayanya, yaitu praktek dari kehidupan kita. Surat Yakobus begitu indah menunjukkan hal ini, sehingga saya ingin mencoba bersama-sama. Ada 5 poin praktek iman yang diajarkan dalam perikop bacaan kita ini. Yang sangat sederhana, yang sebetulnya memang sungguh-sungguh itu adalah kehidupan kita. Yang pertama saya ingin bicara tentang pengendalian diri. Pengendalian diri. Kita ini senang mengendalikan orang lain. Baik itu di kantor, dalam pekerjaan, dalam pergaulan, kita senang mengendalikan orang lain. Tetapi herannya, kita sendiri tidak bisa mengendalikan diri kita sendiri. Alkitab mengajarkan bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita sendiri. Di ayat ini dengan jelas sekali, yaitu pada ayat yang ke-19, kalau saya lihat ayat 19 dan 20. Berbicara tentang pengendalian diri. Sebetulnya dalam teks aslinya ada satu kata yang sangat penting yang mengawali kalimat ini. Barangkali kata ini hanya diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, ingatlah hal ini. Tapi kata yang mengawali daripada kata ini dalam bahasa Yunaninya adalah iste. Iste. Iste itu lihatlah dan ketahuilah. Jadi bukan hanya ingat, tapi lihatlah dan ketahuilah.
Kalau disuruh melihat, itu sebuah praktek. Dan ketahuilah itu sesuatu penekanan. Maka dikatakan dalam manuskrip Bizantin, dia tidak cukup dengan kata iste tapi hoste. Hoste adalah menunjukkan sebuah rangkuman atau kesimpulan dari pembahasan yang akan dibahas oleh Yakobus. Yang sangat praktis. Dikatakan di situ adalah bagaimana orang itu dikatakan dengan jelas cepat mendengar tapi lambat berkata-kata. Bukankah ini watak kita? Hidup kita sehari-hari. Apa saja yang kita lihat, apa saja yang kita dengar, spontan. Kita berkata-kata, menyimpulkan sesuatu. Tapi di kemudian hari, kita menyesali kecepatan kata-kata kita itu dengan pengetahuan kita. Sebab dikatakan di situ, sebetulnya harus lebih cepat mendengar daripada berkata-kata. Karena mendengar, mengetahui dengan benar. Jadi memiliki pengetahuan. Kalau kita cepat berkata-kata, lambat mendengar, kita seperti orang bodoh. Yaitu tidak punya pengetahuan, dan kita tidak ketahui sebenarnya, lalu kita berkomentar. Tapi inilah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kehidupan kita. Apakah kita akan meniru seperti itu? Yakobus mengajarkan dengan jelas sekali, coba kita praktekkan, kita kendalikan diri kita. Yang paling kecil kita kendalikan adalah perkataan kita. Mulut kita. Maukah kita mengendalikan untuk berdiam diri dulu? Mendengar lebih banyak dulu? Baru berkomentar. Seringkali setelah dia tahu lebih banyak, tapi setelah dia berbicara dan mengomentari, baru dia berkata, oh begitu ceritanya. Wah, saya tidak tahu. Tapi kenapa kalau dia tidak tahu, lalu dia sudah punya komentar. Inilah yang mengacaukan kehidupan. Kehidupan manusia, hubungan manusia, bahkan tataan manusia, semuanya kacau. Hanya karena komentar yang tidak memiliki dasar pengetahuan. Itulah yang ingin dikatakan di sini. Jadi bagaimana jangan sampai kita itu harus tahus. Tahus dikatakan di sini cepat. Cepat mendengar. Tanggap. Aku ingin dengar dulu. Aku ingin tahu dulu. Dia tidak cepat berkata-kata. Tapi justru dikatakan dia cepat akausen. Aku. Dasar katanya, mendengar, dengar. Di sini letaknya. Kita kadang-kadang dengan firman Tuhan pun kita begitu. Ya. Tidak tahu betul, tidak menguasai betul, tapi cepat sekali mengomentari sesuatu. Kita diajar di situ dalam kitab Ayub. Begitu pasal perdebatan mereka, komentar mereka, ini dan itu. Di akhir kitab Ayub, Ayub sendiri berkata, aku menyesal. Semua perkataan-perkataan itu. Herannya begitu banyak pasal. Dalam kitab Ayub, diakhiri dengan satu kata, aku mencabut semua perkataanku. Maka jangan sembarangan mengutip kitab Ayub. Ya, jangan-jangan yang kita kutip yang sudah dicabut oleh Ayub. Saya pernah mengomentari ini di satu konferensi besar di gereja di Surabaya. Temanya saya kritisi. Ini sudah
dibatalkan oleh Ayub. Tapi kenapa diulangin lagi kebodohan yang sama? Itu contoh. Apalagi melihat sesuatu, orang lain yang jadi objek. Oh, kita cepat sekali berkata-kata. Kita cepat menilai. Kita cepat. Tanpa kita ketahui. Padahal yang berbicara teman-teman Ayub itu orang yang berpengetahuan. Tapi punya, sekali lagi, pribadi, kelakuan yang tidak bisa mengendalikan diri. Jadi mengendalikan diri ini orang yang sangat berhikmat. Itu yang dimaksudkan. Bahkan dikatakan bagaimana supaya dia harus lambat berkata-kata. Ya, lambat berkata-kata. Bahkan dikatakan di sini lambat untuk marah. Ais organ. Tetapi saya lebih senang mengatakan di sini kalau saya lihat ungkapan secara keseluruhannya bagaimana orang bisa menguasai emosi. Emosi. Saudara, kita melihat sesuatu itu membangkitkan emosi, gairah kita. Emosi. Tanpa kita ketahui. Apakah orang itu benar seperti itu? Makanya banyak hidup orang dirusak oleh banyaknya, cepatnya berkata-kata. Apalagi di dunia sekarang, dunia sosmed yang begitu bebas. Ini tanpa terasa ini merusak watak kekristenan. Watak kekristenan. Ciri kekristenan itu. Kristen itu bukan hanya sekedar pengakuan identitas baptis gereja, bukan. Tapi nanti kita lihat di sini. Firman Tuhan itu membentuk pribadi kita. Watak sifat dasar kita. Itu firman. Bukan hafalan. Itu firman. Sebab dikatakan emosi manusia itu tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Gairah seperti itu tidak. Itu yang dimaksudkan di sini. Sehingga kalau kita lihat bagaimana pengendalian itu satu poin dulu. Mari kita coba mengendalikan diri kita untuk lambat berkata-kata tapi cepat mendengar. Mencari informasi lebih teliti, lebih tekun sebelum mengomentari. Ini penting. Saya juga kadang-kadang ngelihat ya orang mengomentarin sesuatu status, dia mungkin hanya baca sepintas, nggak meresapin dulu apa yang dimaksud, apa yang dituju. Apa yang dimaksudkannya. Jadi ketika baca komentar itu saya lihat bodoh. Orang ini bodoh. Jadi sangat bodoh. Jadi kebodohan dipamerkan di dunia sosial media. Emosi. Dari situ letaknya. Yang kedua, kita ingin bicara bagaimana pembuangan dan penerimaan. Kenapa saya mengambil istilah ada yang dibuang, ada yang diterima. Kenapa tidak diterima dulu baru dibuang? Sebab saya melihat hidup ini, diri kita sendiri, saudara, kalau kotoran itu tidak dibuang, maka kita tidak sehat. Apapun yang kita terima, percuma. Tidak menyehatkan. Maka pembuangan itu lebih dulu yang harus dibuat. Apotemenoi. Buanglah segala sesuatu yang kotor. Supaya hidup kita sehat, rohani kita sehat, spiritual kita sehat, karakter kita sehat.
Ada sesuatu yang harus kita buang. Bukankah dosa itu sifat dasar yang nempel pada manusia sejak dia dilahirkan di tengah dunia ini? Yang harus dibebaskan, dimerdekakan. Karena itu Kristus mati buat saya dan saudara. Dari situ letaknya. Baru nanti kita bisa punya penerimaan. Desaste. Baru bisa. Itu namanya sirkulasi. Sirkulasi rohani, sirkulasi kehidupan, sirkulasi karakter. Terlalu lama kita hidup dengan karakter yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana yang baru akan datang membentuk kita? Desaste itu tidak bisa sebelum ada apotemenoi. Dibuang dulu baru diterima. Buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak, baru terimalah. Coba lanjutkan. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Firman yang tertanam dalam hatimu. Saudara, kalau kita baca firman yang tertanam dalam hatimu, kayaknya ini rohani. Tidak demikian. Saudara, firman yang tertanam dalam hatimu. Ya. Perasa yang ada dalam bahasa aslinya teks Yunani di dalam hatimu tidak ada. Coba, firman yang tertanam itu saja. Dalam hatimu tidak ada. Tapi ini lebih hebat sekedar dalam hati. Sebab banyak orang firman Tuhan terima dengan hati. Emosi, terharu. Oh iya, benar. Seperti itu kan? Tapi bukan itu maksudnya. Ya. Dikatakan di dalam hati yang tertanam, emputon logon, firman yang tertanam. Emputon logon, firman yang tertanam. Saya komentari terjemahan Pesita. Terjemahan Pesita itu dalam bahasa Aramik, ya, diterjemahkan begini. Dan sifat bahyanan, dan sifat bahyanan. Dan sifat bahyanan artinya ditanam di dalam watakmu, sifat dasarmu, karaktermu, itu firman. Bukan sekedar dalam hati. Terimalah, buka hatimu. Memang betul. Semua sudah menerima, terharu. Apalagi sedang dalam susah. Mudah sekali firman Tuhan membawa emosi kita, hati kita. Tapi tidak mengubah apa-apa sifat dasar kita. Itu tidak tertanam namanya. Itu hanya menjamah. Tapi tidak tertanam. Kata tertanam, makanya terjemahan Pesita lebih tegas. Dan sifat bahyanan, ditegaskan kata tertanam tadi. Firman yang tertanam adalah ditanamkan di dalam watak sifat dasar karakter kita. Jadi kalau firman Tuhan itu tidak di situ, dia tidak bisa merubah sifat dasar kita. Tidak bisa merubah karakter kita. Dia hanya mengelus sebentar saja. Dari situ letaknya. Itu yang dimaksudkan dengan emputon logon. Emputon logon. Jadi dengan jelas sekali. Itulah arti apa yang dibuang, apa yang diterima. Artinya dia tidak bisa bertumbuh bersama hidup yang lama sebelum dibuang. Hidup baru tidak bisa bertumbuh dalam karakter kita. Buang dulu hidup yang lama, baru bisa bertumbuh hidup yang baru. Kita tidak boleh jadi Kristen itu sekedar beragama. Tidak.
Dia harus berkuasa, merubah, memberikan pembaharuan dalam pribadi seseorang yang sudah menerima Yesus. Amin. Nah, itu penting sekali. Yang ketiga, mari kita kenalin diri kita. Seringkali kita ini tidak kenal diri kita. Padahal kita ingin dikenal dan ingin terkenal. Tapi kita sendiri tidak pernah mengenal diri kita. Ayat ini akan mencerminkan diri kita sehingga kita mengenal, aku sesungguhnya siapa ya? Kadang-kadang kalau orang jagoan sedang marah, dia suka berkata, kamu tidak tahu siapa saya. Bayangkan, dia sendiri tidak tahu siapa dia. Saudara. Tapi suruh orang lain tahu. Memang betul, orang lain mudah mengenali diri kita. Sesungguhnya kita itu siapa sih? Tapi kita sendiri tidak kenal. Makanya ketika orang itu mengomentar, kita marah. Ayat 22 berkata begini. Tapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Dikatakan situ, hendaklah tetapi jadilah. Ya, tapi hendaklah, jadilah sebetulnya. Gineste dei, tetapi jadilah. Ada suatu perubahan. Genetikanya, gineste dei. Jadilah. Poitai logo, pelaku-pelaku firman. Dan bukan hanya monon akroitai. Pendengar saja. Saudara, jadi dia harus menjadi pelaku. Pelaku itu artinya firman Tuhan itu seperti ayat sebelumnya tertanam menjadi sifat dasar kita. Maka kamu disebut paralogi zomenoi. Menipu. Saudara, saya percaya tidak ada orang yang mau ditipu orang. Ya. Tapi heran, kita membiarkan diri kita ditipu oleh kita sendiri. Kita tidak mau. Sakit hati sekali kalau sampai ditipu oleh orang lain. Tapi kita berkali-kali menipu diri kita sendiri, kayaknya begitu sukacita ya. Dari sini letaknya. Disitulah kita mengenal diri kita. Oh, ternyata kalau kita melihat diri kita, aku ini pelaku atau pendengar saja. Itulah diri kita. Itulah diri kita. Dan diri kita adalah penipu. Penipu. Menipu. Yang ditipu mending orang lain. Dirinya sendiri. Heran. Dan itu tidak terasa. Ya. Dikasih ilustrasi di ayat 23 dan 24. Tentang pengenalan ini. Dikatakan ayat 23. Sebab jika seorang mendengar firman saja dan tidak melakukan, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya sebenarnya di depan cermin. Jadi siapa dirinya? Kan kita bercermin itu ingin melihat siapa diri kita kan? Jadi kita lihat dan kita bercermin. Lalu apa yang kita lakukan? Tidak mungkin kita tidak punya penilaian ketika kita bercermin. Dan penilaian kita menentukan tindakan kita. Ayo. Kalau saudara bercermin dan merasa sudah sempurna, rapi, dan cakap memuji diri sendiri kan gitu. Ya. Pasti saudara bertindak beres. Tapi kalau ada sesuatu, ya bulu matamu atau alismu atau segala macam, masa engkau, oh tidak apa-apa. Saudara. Tidak mungkin. Dia pasti refleks
ingin memperbaiki. Dia tidak ingin nampak seperti itu. Itu gunanya orang bercermin. Tapi kalau bercermin, lalu keluar, dia kan cermin itu kan bukan foto maksudnya. Jadi kita bercermin nih, kita keluar, kan hilang di situ. Tanpa bekas. Jangan-jangan kita baca firman Tuhan sebagai cermin, lalu kita tidak berbuat apa-apa tanpa bekas. Maka banyak jemaat memiliki Alkitab sudah sangat banyak. Baca Alkitab, Bible study, penelaan, macam-macam, semua ada. Tetapi menjadi pelaku yang mengubah dirinya sangat minim. Karena itu ayat 25, bagaimana supaya engkau menjadi pelaku? Ayat 25, engkau menjadi pelaku. Ya, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, ya, bertekun di dalamnya. Maksudnya nomau di sini adalah firman Tuhan itu sendiri. Ya, firman Tuhan itu. Ya, peneliti hukum yang sempurna, hukum yang memerdekakan. Artinya ketika firman Tuhan itu betul-betul dia resapi dan dia tanam dalam hidupnya, dia memerdekakan. Ada sesuatu yang terjadi, ada sesuatu perubahan. Sebab hukum itu menghukum atau memerdekakan. Itu arti hukum. Tidak ada hukum yang tengah-tengah. Selalu hukum itu gandolannya jelas, benar atau salah. Itu hukum. Karena dalam pemikiran orang Yahudi, firman Tuhan itu adalah hukum Tuhan. Maka dia berpikir, itulah yang dimaksudkan. Dan hukum Kristus adalah hukum yang memerdekakan kita. Amin. Kita memperingati kemerdekaan. Tapi apakah sungguh bangsa kita sendiri sudah merdeka sepenuhnya? Ya. Dari apa? Ya dari kebodohan, dari kejahatan, dari ketidakpedulian. Sebab dikatakan di situ, jika kita sungguh-sungguh hukum yang memerdekakan itu dan dia bertekun di dalamnya, bukan sebagai pendengar saja, lalu melupakan, tapi sungguh-sungguh menjadi pelaku pekerjaannya, yutos makarios, ia akan berbahagia atau ia pasti diberkati. Amin. Dia pasti. Di dalam pekerjaannya dan di dalam perbuatannya. Itu yang dimaksudkan di sini. Yang terakhir adalah perkenanan Tuhan. Bagaimana Tuhan berkenan di dalam hidupnya. Ayat 26. Jika ada seorang menganggap dirinya beribadah, kembali lagi ke ayat 19 ya. Dia tidak mengekang lidahnya. Dia menipu dirinya sendiri. Tolong sambung. Maka sia-sialah ibadahnya. Tapi saya baca di sini. Matayos ketriskia. Ibadahnya tidak ada harganya. Tidak ada harganya. Jadi ibadah, jangan sampai kita pergi ibadah. Oh ini pahlawan-pahlawan iman ini. Sudah menembus bahaya. Luar biasa kita ya. Kita datang, kita tahu bahayanya. Ini pahlawan iman. Tapi jangan sampai sudah capek-capek, sudah berkorban begitu hebat, tapi tidak ada nilainya. Nilainya di mana? Ibadah itu penting, tapi ibadah itu menjadi sangat penting
Allah karena kita melakukan suatu perbuatan setelah ibadah. Itu maksudnya. Bukan mengunjungi orang yatim lebih baik daripada di ke gereja. Bukan itu maksudnya. Artinya kalau tidak ada kesinambungannya, kalau tidak ada kelanjutannya dari ibadah yang gegap gembita di gereja-gereja, lalu tidak ada actionnya, itu sia-sia. Makanya Tuhan menghukum gereja-gereja di dunia ini. Engkau hanya mendengar saja, tapi tidak melakukan, tidak ada gerakannya. Tuhan hukum itu. Tuhan pakai. Ya, Tuhan pakai. Tuhan sekali lagi pakai masalah ini. Sehingga menyadarkan gereja-gereja. Terutama gereja-gereja besar sekalipun disadarkan di sini. Memangnya aku peduli dengan nyanyian pujianmu, dengan tim musikmu yang begitu hebat. Emangnya di surga enggak ada yang lebih hebat? Surga lebih hebat. Tapi maukah engkau? Apa yang kamu baca, apa yang kamu dengar, apa yang kamu ucapkan dalam puji-pujian. Saudara percaya nyanyian itu diberkati untuk Tuhan? Tapi juga dipraktekkan dalam diri kita. Waktu menyanyi. Itu mengubah kita loh. Mengubah kita. Saya ada bagusnya nih. Sementara lockdown ini. Jadi tiap sore saya punya ibadah pribadi saya. Dan sudah saya katakan lagu yang saya sukai nutup ibadah saya adalah jika jiwaku berdoa, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak-Mu lah. Kadang-kadang terlintas di pikiran, capek-capek panjang tadi doa, lalu hanya kehendak Tuhan. Kayaknya batal semua ya apa yang saya minta tadi. Tapi Tuhan beri hikmat dalam pencerahan pikiran dan jiwa, hati. Kamu tidak tahu, kehendak Tuhan itu lebih dahsyat, lebih besar dari apa yang kau kehendaki. Yang kau kehendaki hanya sebatas pengetahuanku. Tapi yang ku kehendaki, aku maha tahu. Saya langsung sedih, iya ya. Kehendak-Mu saja yang jadi, bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu yang jadi. Nah, puji-pujian itu jangan kita lihat bahwa kata-katanya kan sudah bagus, lagunya sudah bagus. Tapi kalau itu tidak merubah karakter dasar kita, kita ngomong apa? Ini penting sekali. Karena itu dikatakan di sini. Jadi sikap perkenanan Tuhan itulah yang kita lihat. Yang saya katakan itulah tanda kehadiran Tuhan. Saudara, hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Dia hadirat itu tidak hadir karena rekayasa manusia. Apa karena tim musiknya lalu, waduh, saya tadi sampai berdiri bulu kuduk saya. Itu hadirat Tuhan. Ini uji coba nyali atau apa, saudara? Loh iya, pakai merinding-merinding. Hadirat Tuhan tidak perlu pakai merinding. Hadirat Tuhan hadir karena engkau punya iman bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Imanmu itulah yang membuat dia hadir dan hadirat Tuhan turun di tengah kita. Amin. Bukan suasana. Bukan suasana. Jangan pikir saudara, sekarang orang banyak cari suasana kan? Enak ibadah di sana, suasananya ini. Kapok dengan COVID-19. Tuhan ajar kalau tidak bertobat lebih lama lagi.
Di situ. Hadirat Tuhan hadir, tidak bergantung suasana, tapi bergantung iman. Kita mengimani, ya 2-3 orang berkumpul, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin saudara. Ya, sekarang Tuhan hadir di ibadah rumah tangga keluarga. Saudara merasakan hadir? Ya, tampak merindingkan, tanpa tim musik yang hebat. Tapi suaramu yang parau itu, yang kita dengar sendiri malu. Apalagi didengar orang lain. Tapi Tuhan senang. Tuhan senang. Dia dibahagiakan. Diberkati. Amin. Loh ini penting sekali. Dari situ letaknya kita harus berserah. Mari kita menjadi pelaku firman Tuhan. Karena di dalam Dia hidup kita pasti tenang. Pasti diberikan kekuatan. Amin.